Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu khairat wa bi tawfiqihi tanazzalu ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kurang saya bro. Sadatuna al-karamun, para orang tua, para guru, khusus jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini diberikan kesempatan yang sangat berharga sekali untuk membuktikan wujud syukur nikmat kita melalui satu aktivitas ibadah di mana ibadah di dalamnya disaksikan oleh para malaikat yang terus kita permohon, dan hal itu mudah-mudahan seluruh rangkaian wujud syukur nikmat kita melalui ibadah subuh yang kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilm, di mana nilai pahalanya tidak tanggung-tanggung langsung disandingkan bersama para mujahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan wujud syukur nikmat kita dalam bentuk ibadah salat subuh dan ta'lim ini senantiasa seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah keharibaan qudwah hasanah kita, sosok suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa tersampaikan salawat dan salam ini pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Dan mudah-mudahan salawat yang selalu kita baca melalui lisan ini senantiasa menjadi wasilah syafaat saat orang-orang membutuhkan pertolongan. Maka mudah-mudahan syafaat asbab daripada salawat yang selalu kita baca tidak hanya sebatas syafaat, tapi juga menjadi syafaatul kubra kelak di yaumil qiyamah. Amin. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita terus bermohon kepada Allah mudah-mudahan mukjizat daripada suratul Fatihah ini menjadi wasilah penyembuh manakala ada di antara sanak famili, guru-guru, jamaah, bahkan keturunan kita yang sedang sakit, menjadi nilai pahala yang sangat berharga bagi mereka yang sudah mendahulukan kita, khusus para orang tua, para guru-guru kita, para keturunan dan jamaah kita, pada khususan kepada mereka yang sudah mewakafkan masjid ini, pada mereka yang sudah menginfakkan hartanya, pikirannya untuk proses pembangunan dan kelengkapan fasilitas masjid ini, sekaligus jamaah yang terus istiqomah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin as-salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ini udah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang sekarang sudah terhitung tanggal berapa bulan Syawal? 20. Tinggal sepekan lagi kita insya Allah masuk bulan Ramadan. Namun belum ada jaminan bagi kita untuk bisa masuk bulan Ramadan damai, tenang, bahkan sampai selamat untuk bisa memasukinya. Yang perlu kita garis bawahi, ada satu hadis riwayat Imam Muslim saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga pada mimbarnya, falam hartaqa
biasa yang tadinya beliau selalu menasehati sahabat-sahabatnya, memberikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya, tapi dalam kesempatan tersebut ternyata berbeda. Apa yang beliau lakukan? Madda yadayhi ila sama. Beliau hanya mengangkat kedua tangannya. Madda yamuddu itu bukan hanya sekadar mengangkat seperti ini. Kalau begini namanya rafa'a yarfa'. Madda yamuddu mengangkat sedikit tinggi ke atas, namun disandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Dan itu menjadi syarat mutlak jika memang ingin doanya lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Muslim yang lain kita akan dapatkan dari Abu Hurairah, rajulun yutilus safar. Suatu saat ada seseorang yang dalam perjalanan cukup jauh sekali. Yutil itu diambil dari akar kata tawil. Perjalanan yang sangat jauh itu potensi bagi siapapun yang melakukannya, jika ia berdoa maka langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan jika memang nanti dari pimpinan kita mengizinkan kita untuk bisa pulang kampung, pulang kampung apa mudik? Mudik pulang kampung. Ini definisi yang belum berakhir. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Entah mudik maupun pulang kampung, maka kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa sepanjang perjalanan, karena kesempatan itulah tidak akan ditolak doa-doanya. Rajulun yutilus safar famadda yadayhi ila sama. Redaksinya sama dengan redaksi yang disampaikan Rasulullah SAW. Madda yamuddu mengangkat kedua tangannya, kemudian disandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri, seperti ini contohnya. Berapa banyak di antara kita yang menginginkan doanya langsung dikabul, berharap cepat dikabul, namun begitu malasnya hanya disandarkan di atas pahanya saja. Orang yang berdoa dengan cara seperti itu, dalam hadis qudsi Allah sampaikan, istahyitu, aku sangat malu sekali manakala ada di antara hambaku meminta kepadaku sambil mengangkat kedua tangannya sampai ditutup namun belum aku ijabah. Jadi syarat untuk diterima doanya atau dikabul secara cepat doanya adalah seperti ini tadi, madda yadayhi ila sama. Namun kalau redaksi tadi riwayat Muslim terkait masalah orang-orang yang sedang menjalankan perjalanan yang cukup jauh, ada dua kriteria. Yang pertama tidak lain adalah melakukan perjalanan atau orang yang sedang safar. Di sini tidak dibatasi mau safar haji maupun safar umroh maupun safar mudik atau pulang kampung. Kesempatan jika dia berdoa maka langsung dijabah. Madda yadayhi ila sama. Dalam doanya ia sandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Faqala ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Orang itu berdoa mengawali dengan kalimat nama Allah yang begitu baik. Bukankah dalam Quran surah Al-Isra Allah berikan kesempatan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ketika hamba berdoa dengan mengucapkan bagian daripada asmaku Rabb, maka potensi doanya langsung diijabah lagi. Jadi ada tiga kesempatan. Dalam keadaan safar, diangkat kedua tangannya, disandingkan antara tangan kanan dengan kiri, kemudian diawali doanya dengan kalimat duhai Allah atau duhai Sang Zat yang Maha Rahman atau Rahim. Ternyata kata Nabi dalam konteks hadis tersebut, yang mana sahabat sudah memprediksi doanya tidak akan ditolak, tapi ternyata Nabi mengatakan orang tersebut doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Mat'amuhu haram. Apa yang dikonsumsinya dari makanan-makanan yang haram. Wa malbasuhu haram. Apa yang dia gunakan dari pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Wa
Jadi segala sesuatu yang haram itu menyebabkan doa kita tadinya sampai kepada Allah, namun belum diterima oleh Allah, doa itu kembali lagi kepada kita. Nah, disinilah konteksnya menjadi kehati-hatian bagi kita, ihdzarul hurumat, untuk menjauhkan segala perilaku, bahkan segala sesuatu yang bisa masuk menjadi darah daging kita dalam bentuk keharaman-keharaman. Ini konteks hadis riwayat Muslim tadi. Tapi terkait masalah mendekati Ramadan, sama riwayat di Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana Nabi saat naik anak tangga pertama kemudian mengangkat kedua tangannya, faqala amin. Falamma rataqa darajat tsaniyah, naik anak tangga kedua berikutnya, faqala amin, sama seperti hanya yang beliau lakukan pada saat naik anak tangga pertama. Falamma rataqa darajat tsalitsah, naik anak tangga ketiga, faqala amin. Sahabat begitu kritisnya akhirnya bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Tidak seperti biasa, saat engkau naik anak tangga kami selalu mendapatkan nasihat, tapi dalam kesempatan ini justru kami tidak mendapatkannya. Kami hanya melihat engkau naik anak tangga, mengucapkan amin, mengucapkan amin, mengucapkan amin. Ada apa? Rasulullah kemudian memberikan kabar kepada sahabatnya, datang tadi malaikat Jibril alaihissalam, fada'ahu, kemudian beliau berdoa, fayu'aminuhu, kemudian aku mengaminkan. Jadi kalau ada orang yang berdoa kemudian kita aminkan, maka mustahil tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berdoa adalah sosok makhluk yang mulia, kemudian diaminkan oleh sosok makhluk yang mulia juga, mustahil doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara redaksi doanya adalah berkaitan dengan Ramadan. Bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Bu'dun diambil dari akar kata ba'id. Ba'id itu maknanya adalah jauh. Konsekuensi orang kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka celaka. Liman adraka Ramadan, yang diberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa masuk bulan Ramadan, falam yughfar lahu, keluar dari Ramadan justru tidak diampuni dosa-dosanya. Padahal aktivitas amaliyah Ramadan itu seluruhnya menjadi penggugur dosa. Coba cek dalam hadis riwayat Al-Bukhari di nomor 8 bab tentang puasa sampai nomor 9. Tidak ada aktivitas ibadah di bulan Ramadan illa kecuali semuanya menjadi penggugur dosa-dosa hamba. Bahkan terkait masalah pengurangi, Allah pun juga sampaikan dalam hadis qudsinya, as-sawmu li wa ana ajzibi. Jika memang berniat puasa itu untukku, maka konsekuensinya aku yang membalasnya dan membayarnya secara cash. Ini kalau kita hitung-hitungan honorarium. Tapi terkait masalah hadis riwayat Al-Bukhari tadi, ini biasanya redaksinya selalu disampaikan oleh para asatidz, baik di hari pertama Ramadan bahkan sampai ending Ramadan itu yang disampaikan. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menghafal. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ayat nomor 9-nya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man ismun mausul yadullu 'ala al-'ammiyah, kata ganti yang tidak menunjuk kepada siapapun, mau laki-laki mau perempuan, mau usia lanjut mau usia muda. Jadi kesempatan, kecuali nanti dari orang-orang beriman itu tidak semuanya wajib berpuasa. Makanya nanti karena puasa itu bagian daripada ibadah, maka ibadah itu harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu di antara syaratnya adalah al-bulugh. Apa itu? Sudah dewasa. Standarisasi dewasa, maka konsekuensinya berdasarkan ilmu fikih. Kalau dulu bisa ditentukan dengan usia perempuan di usia 9 tahun kebanyakan sudah menstruasi. Laki-laki ketika di usia 13 tahun sudah ihtilam. Tapi dalam konteks sekarang ini, zaman sekarang kita tidak bisa menentukan secara usia. Ya, terkadang anak-anak ketika kita sampaikan untuk sholat
yang sering meninggalkan ibadah, terutama ibadah sholat, wattaba'us syahawat. Konsekuensi orang yang sering meninggalkan sholat, maka satu kata Allah, syahwatnya selalu naik, nafsunya selalu tidak bisa diukur. Makanya tidak heran sering sekali kita menemukan, mohon maaf, yang dia meyakini belum balik, tapi pada kenyataannya dia sudah mengenal. Ya, bahkan di usia SMP saja saya kaget ketika ditelepon anak tersebut, siapa? Abinya bilang, bebek saja. Padahal bebeknya dipanggil Abi juga, Pak. Laki-lakinya panggil perempuannya juga Umi juga. Ya, mungkin mau secara Islami mereka ada Abi, ada Umi. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bagian hal penting bagi kita bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan celaka bagi mereka yang senantiasa diberikan kesempatan untuk bisa masuk bulan Ramadan tapi keluar Ramadan justru tidak dihapuskan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Berdasarkan tadi hadis riwayat Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, jika memang ingin dihapuskan dosa-dosanya maka ada syarat untuk menjalankan ibadah puasa itu. Syaratnya hanya dua, imanan wa ihtisaban. Ya, motifnya tidak lain karena iman, motifnya tidak lain karena ada proses muhasabah di dalamnya. Kalau motifnya di luar daripada iman, insya Allah apapun yang dia lakukan akan tercapai. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Niatnya karena Allah maka akan mendapatkan semuanya. Man kana hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Niatnya hanya untuk hijrah berdasarkan niat dia pribadi, maka akan mendapatkan hasilnya. Sebagaimana saat Nabi mengajak sahabat-sahabatnya, ayo hijrah. Kau belum mendapatkan pekerjaan, nanti di Madinah dapat pekerjaan. Betul? Betul. Akhirnya ketika dia hijrah, niatnya hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai tiba di Madinah dapat pekerjaan. Niatnya ingin mendapatkan jodoh, maka mendapatkan jodoh pula di Madinah. Tapi ketika niatnya untuk Allah dan Rasulnya, jangankan hanya sekedar pekerjaan, jangankan hanya sekedar jodoh. Buktinya siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Saat beliau minta kepada Rasulullah, saya harus ikut, tiba sampai di Madinah, beliau orang paling kaya nomor 1 di Mekah. Tapi tiba-tiba ketika sampai tiba di Madinah, langsung berhadapan dengan orang paling kaya di Madinah. Ditawarkan oleh beliau, saya tahu engkau meninggalkan seluruh harta dan istri, sekarang sampaikan kepada saya. Ya, kira-kira dari sekian banyak gadis di Madinah ini, yang kau suka, sampaikan kepada saya dan akan saya nikahkan untuk kau. Saya yakin kalau bapak yang ditawarkan begitu tidak perlu panggil negara lagi. Tapi kesempatan Abdurrahman bin Auf mengatakan, cukup, saya hanya membawa harta yang ada dalam yang saya bawa seutuhnya. Insya Allah, jika memang ada kesempatan Allah untuk memberikan saya sebagian sedikit rezekinya, maka saya akan kelola 3 bulan menjadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah seketika. 1 tahun menjadi orang paling kaya di kota Madinah. Makanya banyak kalau kios-kios samping Masjid Nabawi itu tadinya milik Abdurrahman bin Auf. Ya, kalau bapak melihat ke Madinah yang sekarang itu sudah menjadi toko-toko emas, itu milik daripada Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu di antaranya orang yang kalau memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, diikat karena keimanan. Makanya siapapun di antara kita, syarat daripada puasa menjadi penggugur dosa, maka motifnya tidak lain adalah iman. Wah, bisa ada proses muhasabah. Muhasabahnya apa? Barangkali mohon maaf, kita diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka wujud syukur nikmat kita, fasolli, dengan aktualisasi ibadah. Karena biasanya kalimat fasolli wa lirabbika wanhar ini selalu diterjemahkan dalam konteks Idul Adha. Padahal kalau dilihat track record surah Al-Kautsar itu bukan berdasarkan Idul Adha, ya, tapi terkait masalah
wujud syukur nikmat yang mana Rasulullah SAW sudah diberikan begitu banyaknya. Inna a'tainakal kautsar, yang kemudian menjadi hak milik beliau. Al-Kautsar itu adalah maknanya banyak, a'ta itu maknanya memberi sedikit. Jadi kalau terjemahannya, sungguh kami sudah memberikan sedikit banyak kepadamu. Apa maknanya? Ketika kita merasa memberi, yakinkan kita baru memberi sedikit. Ketika kita menerima, yakinkan kita merasa sudah sangat banyak menerima, sehingga tidak muncul yang namanya qanaah, sehingga tidak muncul kepuasan ketika kita memberi. Tapi dengan syarat, jika memang ingin diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataitum min zakatin yuriduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun. Konsekuensinya, kata Syekh Tantawi Al-Anhar, laisa lil maqami asy-syakhsiyah. Syaratnya tidak lain adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak perlu mengikut sertakan embel-embel yang lainnya. Ya. Biasanya terkotak amal lewat. Tidak ada. Kalau Jumat ada terkotak amal lewat. Nah, itu syarat ikhlas di situ nanti kelihatan. Kadang ada yang untuk masukin rapet sekali. Ya, saking rapetnya bunyi juga kotak amal. Syarat ikhlas laisa lil maqami asy-syakhsiyah, tidak perlu diikut sertakan ucapan-ucapan dalam keikhlasannya. Ini kata Syekh Tantawi Al-Azhar, beliau mantan mufti Al-Azhar, sekaligus juga mantan rektor Al-Azhar. Yang kedua, tidak lain adalah kalau kita punya daftar dana tertulis, sedang mengadakan acara si fulan 200.000, fulan 400.000, kemudian giliran dia lebih tinggi sedikit nilainya, ketika ditanya ditulis tidak? Jangan ditulis. Kenapa? Takut diumumkan di depan orang banyak. Nah, ketika beliau mengucapkan kalimat takut diumumkan di depan orang banyak, berarti itu masih mengikut sertakan keikhlasannya. Makanya yang model-model seperti ini belum tentu dinamakan ikhlas. Syarat ikhlas memberi maksud selesai tanpa ada embel-embel yang lain. Itu ternyata ikhlas sangat simpel sekali ya Pak. Jadi tidak perlu mengikut sertakan yang lainnya. Sekalipun nanti ditawarkan, ditulis tidak. Niatkan Bismillahirrahmanirrahim, tulis saja. Barangkali mudah-mudahan mampu menginduksi orang lain itu bisa memberikan. Niatnya seperti itu. Walaupun memang dalam konteks yang namanya memberi, tadi disampaikan sedikit terasa saat memberi, sangat banyak ketika kita menerima. Nah, maka kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin sampaikan hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Sedikit suaranya. Nah, tergantung. Ya, ini. Suara apa ya, Bro? Suaranya Bang, bunyi. Ramadan. Syaratnya ini iman wahtisab. Maka garansinya adalah ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Soma itu beda dengan saum. Itu beda pula nanti. Biasanya kalau kita ditanya, kenapa tidak dimakan Pak? Saum. Jawabannya antara saum dengan siam. Kalau dalam 183 Al-Baqarah bunyinya saum atau siam? Siam. Dengan saum itu maknanya berbeda. Kalau saum itu terkait ibadah puasa yang hanya satu aktivitas. Contoh dalam Quran surah Maryam, Sayyidah Maryam mengatakan, Allah sudah menitipkan janin ini dalam rahimku, maka konsekuensinya pasti akan timbul fitnah.
syaratnya untuk menghadapi orang-orang yang suka menebarkan fitnah adalah inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Maryam, Sayyidah Maryam pada saat itu berpuasa. Puasanya apa? Tidak berbicara kepada lawan bicaranya. Biar nanti anak itu sendiri yang menentukan. Saum. Jadi ketika Bapak ditanya, Pak kenapa tidak makan? Saum terhadap makanan, minuman belum tentu. Pak kenapa tidak diminum? Saum terhadap minuman, makan belum tentu. Maka kalimat saum ini terbatas. Makanya Allah menggunakan diksi kutiba alaikumus syiyam. Syiyam ini maknanya luas. Maka yang menyangkut tentang terkait ibadah puasa, apapun yang membatalkannya, maka ini bagian daripada syiyam. Makanya nanti Nabi Muhammad SAW biasanya mendekati akhir Ramadan, beliau memperkuat ilmu ini pada sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya betul-betul maksimal ketika masuk ke bulan Ramadan. Sementara kita belum mempersiapkan ilmunya untuk masuk bulan Ramadan. Bukankah syarat setiap ibadah itu harus menggunakan ilmu? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibnu Ruslan mengatakan segala aktivitas apapun itu tidak lain adalah menggunakan ilmu, maka tidak didasari dan tidak dilandasi ilmunya, konsekuensinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditolak oleh. Buktinya tadi kita sholat saja pakai ilmunya, Pak. Bahkan Imam Syafi'i saja sampai urusan yang terkecil, ke kamar kecil, ke toilet itu ada ilmunya. Tahu ilmunya kalau ke toilet? Jangan lama-lama, nanti ambil. Siaman, ini kalimatnya. Ramadan ini kebiasaan di kalangan orang-orang jahiliyah. Jika mereka itu sudah keluar dari bulan-bulan kurung, mereka komitmen kembali yang tadinya tidak bertikai di bulan Rajab, bulan kurung, maka mereka lanjutkan kembali. Ketika mereka keluar daripada bulan kurung yang tadinya retak, diretakkan kembali oleh mereka. Makanya di pertengahan bulan Syaban kita diingatkan sama Nabi, jangan kau terima doanya orang-orang selain musyrik. Yang kedua adalah musyahid. Siapa musyahid? Mereka yang masih berseteru. Makanya pagi ini saya lihat sangat banyak sekali ternyata ada event musyawarah, kita saling memaafkan. Penting, kenapa? Karena ini Ramadan itu tidak lain. Pertama tidak lain untuk masuk bulan Ramadan, maka Nabi mentarhib dirinya. Apa tarhib itu? Tarhib itu diambil dari akar kata rohib. Rohib itu apa? Orang yang sudah lapang kalbunya, tidak ada kebencian di dalam kalbunya, tidak ada kepentingan di dalam kalbunya, itulah namanya rohib. Makanya orang kalau sudah mencapai rohib, mampu melihat kedudukan seseorang. Kita cek Nabi Muhammad SAW itu yang pertama kali dilihat nubuatnya oleh siapa? Kalau kita belajar sejarah, bukankah seorang rahib yang beda keyakinan dari Nabi Muhammad SAW, tapi karena dalam urusan qalbunya dia sudah bersih, maka konsekuensinya orang itu mampu melihat nubuat dari Nabi Muhammad SAW. Namanya rahib, itu sudah dikonversi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah rahib. Kata rahib ini diambil dari akar kata rohaba. Apa maknanya? Tidak lain adalah melapangkan sesuatu, itu namanya rohaba. Makanya tidak jarang ketika mendekati Ramadan banyak sekali ya lewat-lewat pengeras suara, kadang kita suka mendengarkan kalimat marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami. Apa kalimat marhaban itu? Bukan ucapan selamat datang. Ucapan selamat datang itu maknanya ahlan wa sahlan. Beda dengan marhaban. Marhaban itu tadi diambil dari akar kata rahim, melapangkan qalbu. Marhaban ya syahr Ramadan, ya Allah, kami lapangkan qalbu kami untuk bisa menerima Ramadan. Ketika qalbu ini sudah lapang, maka kami berkesempatan untuk
kami sudah khatam Al-Quran, cukup sampai di situ, kami khatamkan lagi, atau ada aktivitas yang lainnya. Bukankah Ramadan itu menginduksi ibadah satu dengan ibadah yang lainnya? Di luar Ramadan mustahil kita mampu menghatamkan Al-Quran, tapi ketika Ramadan kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Di luar Ramadan, mohon maaf, jarang sekali kajian-kajian, paling hanya sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Tapi ketika Ramadan, subuh, zuhur, mendekati maghrib, bahkan sampai malamnya pun juga ada, bahkan sampai iktikafnya pun juga ada. Maka Ramadan menginduksi aktivitas-aktivitas amalia yang lainnya. Tidak heran ketika bulan Ramadan banyak diberikan kesempatan ya, untuk bisa mengaktualisasikan semangatnya dengan cara ibadah-ibadah yang bisa kita pilih. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man shoma Ramadhana imanan, semua akan menjadi penggugur dosa, namun dengan syarat motifnya tidak lain adalah iman dan ada proses muhasabah di dalamnya. Muhasabah itu berarti introspeksi ya. Dengan cara apapun, mudah-mudahan siapapun di antara kita mampu diberikan kekuatan untuk bisa mengintrospeksi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, sebagaimana tadi garansinya, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah sudah hapuskan. Gak cukup sampai di situ, ini nomor 8-nya. Nomor 9-nya, Allah, mohon maaf, Rasulnya menggunakan diksi koma. Man koma. Apa makna koma? Berdiri tegak sempurna. Biasanya aktivitas ibadah Allah menggunakan diksi dalam Al-Quran selalu menggunakan itu. Makanya surah Al-Kautsar di ayat kedua itu kurang tepat ketika diterjemahkan fasoli, sholatlah. Sebab setiap diksi berkaitan dengan menunaikan ibadah sholat dalam Al-Quran, Allah selalu menggunakan kata koma yang kemudian perintahnya aqimus sholat atau wayutimunas sholat. Kalau koma, aqimu ini diambil dari akar kata koma. Apa koma itu? Berdiri tegak sempurna. Makanya salah satu di antara mazhabnya Imam Malik, di antara rukun sholat pertama itu bukan niat, tapi apa? Berdiri tegak sempurna terlebih dahulu. Baru beliau mengucapkan niat dan takbir. Mohon maaf. Kadang kan ada kita baru sampai langsung takbir. Tapi berdasarkan fikihnya Imam Malik, beliau menegaskan kembali koma, tegak sempurna terlebih dahulu, baru melafazkan yang lain. Koma ini sifatnya umum. Makanya maksud daripada hadis tersebut adalah siapa yang mampu menghidupkan malam-malam Ramadan, man qoma Ramadan, siapa yang mampu menghidupkan malam-malamnya. Kalau paginya dia melaksanakan aktivitas ibadah puasa, malamnya dihidupkan. Aktivitas apa malam hari itu yang berdiri tegak sempurna kira-kira? Tarwih. Nah, tarwih itu salah satu di antara itemnya yang mana memiliki sifat rohah. Tarwih diambil dari akar kata rohah. Apa itu rohah? Istirahat. Makanya Nabi ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi malam Ramadan memang. Di antara kaum dalam hadisnya Hudzaifah bin Yaman dan Abdullah bin Mas'ud. Kayaknya nanti ketika ada orang yang mengambil dalil, nggak ada tarawih berjamaah itu, Nabi nggak pernah melakukannya, betul. Tapi nanti ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, maka tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Ini kalau kita lihat secara sejarah, saya tidak mengambil nanti hukumnya di sini. Sebab kenapa terekam dalam kitab At-Tibyan fi Adab Malatil Quran, Rasulullah SAW di malam Ramadan beliau sempurnakan untuk menunaikan aktivitas sholat, yang kemudian Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada istrinya, Rasulullah apa yang beliau lakukan pada malam hari bulan Ramadan? Pas ternyata dilihat sedang menunaikan ibadah sholat, beliau langsung ikut jadi makmum. Karena pada saat itu belum tahu ilmunya. Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya baru 9 kali melaksanakan aktivitas Ramadan, tapi sudah mendapat predikat takwa. Kalau ada
dipotong 13 tahun, masa balik sudah berapa? 30? Masya Allah, 27 kali Ramadan. Berarti nilai takdirnya jauh lebih dari Nabi seharusnya. Ya, kenapa dihadirkan sebagai reminder bagi kita. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang menunaikan aktivitas ibadah puasa, langsung diikuti oleh Hudzaifah bin Yaman. Nabi itu kalau qiyamul lail, terekam dalam kitab At-Tibyan pada Pemalat Al-Quran 1 kali khatam, bukan 1 juz. Ya, 1 kali khatam. Makanya ketika diikuti oleh Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Mas'ud, beliau bisa mengikuti. Sahabat-sahabat pun juga sama. Sahabat itu kalau sedang sholat luar biasa. Ada sahabat yang bahkan kena anak panah saat sholat, Masya Allah. Itu ketika dicabut saat sholat, nggak terasa sakitnya, nggak meneteskan air mata, bahkan kakinya pun juga tidak bergeser. Sebab kenapa? Saking khusyuknya dalam sholat. Makanya iman motifnya, apapun yang dilakukan karena iman, maka akan terasa ringan. Maka kalau yang dilakukan karena iman, biasanya kan kalau di dekat rumah saya itu motifnya imam itu, yang dicari imamnya dulu. Kalau imamnya bacanya hadarat cepat, ini sangat dicari, yang difavoritkan. Ya, sebab kenapa? Karena lebih tuntas atau lebih cepat tuntasnya. Tarawih 2 rakaat, istirahat sejenak. Ketika selesai diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman, barulah di situ beliau memahami, oh ternyata ada kesempurnaan dari malam Ramadan itu dengan cara tarawih. Nah, nanti disempurnakan terus oleh Rasulullah SAW. Namun dalam kitab At-Tibyan tadi ternyata Hudzaifah bin Yaman dan Abdullah bin Mas'ud cuma ikut 1 kali jamaah dengan Nabi. Ya, bukan berarti beliau tidak sanggup, Bapak Ibu. Tapi karena mereka berdua itu takut menduga-duga. Sebab kenapa? Nabi itu kalau sudah baca setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah selesai, kemudian setelah Al-Baqarah, Ali Imran selesai, masuk ke An-Nisa, mendekati ayat 120 baru beliau rukuk. Jadi kalau terekam itu 5 juz dalam 1 rakaat. Ya. Ini kadang kita imam baru baca 1 ayat saja sudah mengerikan. Yasin. Yes. Pokoknya bacaan surat Yasin cukup panjang. Atau imamnya ngeprek 1 ayat, dia rukuk. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Mas'ud tidak ikut lagi. Makanya pada saat itu beliau melaksanakan secara sendiri-sendiri karena sudah tahu amalannya. Tapi nanti ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian beliau mengumpulkan. Nah, saat beliau mengumpulkan, akhirnya beliau mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah nikmat bid'ah inilah bid'ah yang paling nikmat. Saat malam Ramadan semuanya berkumpul, kemudian mampu melaksanakan ibadah qiyamul lail. Ibadahnya dinamakan qiyamul lail, Bapak Ibu, namun dengan sifat berbeda. Ada sifat tarawih, yaitu sholat tarawih di mana 2 rakaat istirahat sejenak. Digunakan untuk apa istirahatnya? Maka digunakan merujuk kepada hadis riwayat Al-Bukhari saat Sayyidah Aisyah itu meminta kepada Rasulullah, apa yang harus saya lafazkan? Maka Nabi menuntunnya sering-seringlah untuk membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, nanti dibimbing. Biasakan ada Bilal yang begitu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jika memang diaktualisasikan dengan sholawat, maka sholawatlah yang benar. Sebab kenapa? Karena banyak yang belum bisa merubah kalimat sholawat itu dengan lantunan intonasi yang begitu cepat, sehingga menginduksi orang-orang yang menjawabnya pun juga bukan dengan cara menghormati nama Nabi Muhammad, tapi dengan pelecehan yang sampaikan. Ujungnya aja Pak. Makanya kesempatan buat kita, kalau Ramadan dihadirkan setiap tahun itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, kesempatan yang sangat terbaik, namun ternyata tidak diaktualisasikan berdasarkan ini. Apa itu wal Islam?
sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah melalui agama Islam ini. Lalu apakah dia punya kaidah dalam beragama, dalam beribadah yang lainnya sehingga mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ketika kita memahami bulan Ramadan, namun kalau Nabi sudah mendekati akhir Ramadan, salah satu doanya terekam dalam Quran surah At-Tirmidzi. Beliau selalu mentarhib, cara tarhib beliau itu memperkuat doa. Salah satu di antara doanya dalam hadis riwayat Tirmidzi yang kemudian sumbernya dari Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah menyampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kana fi akhir Sya'ban yuraqibu nafsahu. Beliau kalau sudah mendekati akhir-akhir Sya'ban, beliau mentarhib dirinya. Ya, salah satu di antara aktivitas tarhib beliau tidak lain adalah memperkuat doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbullah. Sudah ada yang hafal? Allahumma ahillahu alaina, duhai Allah mampukan kepada kami untuk bisa melihat hilalnya Ramadan bil yumni, penuh dengan kedamaian, ketenangan, wal iman, motifnya tidak lain karena iman, wassalamah, penuh dengan keselamatan. Karena banyak di antara kita berharap bisa masuk Ramadan, tapi satu hari sebelum Ramadan Allah wafatkan. Karena banyak yang berharap bisa masuk bulan Ramadan, malamnya ternyata sudah Allah wafatkan. Wassalamah, penuh dengan keselamatan. Apalagi kita berharap masuk Ramadan penuh kedamaian. Biasa ini di kalangan ibu-ibu kalau sudah mendekati Ramadan dibuat tidak tenang dengan cara apa, sembako kadang naik, ya, ada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita masuk Ramadan dengan kedamaian, ketenangan. Sekali lagi ikat motifnya tidak lain karena iman dan Islam, sehingga Allah melalui Rasulnya tutup dengan kalimat tauhid yang sempurna, Rabbi wa Rabbullah, Tuhanku dan Tuhan kita semuanya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti doanya saya share saja sama Bapak ya. Barangkali ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sedikit mentarhib saja. Sebetulnya ini mukadimah. Ya, tadi saya sampaikan kita ingin melanjutkan daripada ayat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti di Ramadan kita bisa menuntaskan soal Al-Fatihah terkait masalah MOU kita kepada Allah di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terkait masalah ibadah kata Allah jangan egois. Makanya di situ menggunakan diksi plural jamak. Di ayat pertama sampai ayat keempat itu terkait mufrad, single semuanya. Itu terkait masalah keesaan Tuhan. Tapi ketika berbicara masalah urusan ibadah, iyyaka na'budu, ya Allah, kami mengajak keluarga kami untuk beribadah. Kami mengajak tetangga kami untuk beribadah. Kami mengajak saudara-saudara kami untuk beribadah. Makanya dalam urusan ibadah jangan sendiri-sendiri. Sebab kenapa? Konsekuensinya Allah sudah menciptakan surga yang begitu luasnya bagi mereka yang konsisten dalam ibadahnya. Bahkan saking luasnya, mohon maaf, ya tidak cukup untuk berebutan kapling-kapling di surga. Tapi sudah Allah siapkan, mudah-mudahan satu komplek daripada bumi ini mampu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu surga utuh karena ibadahnya selalu menginduksi dan mengajak orang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini insyaallah kita akan lanjutkan pada Ramadan. Mudah-mudahan jika memang ada kajian Ramadan ya, atau punya target yang lain, misalkan kita menghantamkan hadis Arba'in Nawawi, misalkan kita Syama'il Muhammadiyah, ya yang penghujungnya harus ada perubahan, barangkali nanti akan ada sanad-sanad yang disampaikan bagi jazah dalam itu. Mudah-mudahan bermanfaat khusus buat saya pribadi dan secara umum untuk kita bersama, dan selebihnya saya kembalikan kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan tausiah tadi. Barangkali ada yang sampaikan beberapa pertanyaan. Pak itu mau nanya terkait Ramadan. Kalau tidak ada, kita rasa cukup saja. Jadi lepas yang kita tamu-tamu di bawah. Mohon doa. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa-apa yang tadi kita kaji dari hadis ke hadis, dari ayat ke ayat, senantiasa
senantiasa menjadi ibrah buat kita semuanya.